Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengertian dan karakteristik ajaran Islam. Jadi setelah sebelumnya di bab 1 kita belajar tentang urgensi agama dalam kehidupan dan juga toleransi dalam beragama, kita akan melanjutkan untuk mempelajari karakteristik Islam itu seperti apa. Yang menciri khaskan Islam apabila dibandingkan dengan agama-agama yang lain itu apa? Jadi kita langsung saja. Yang pertama, kita ketahui bahwasanya Islam merupakan nama agama. Islam merupakan nama apa? Agama atau din. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Yang apabila kita artikan secara letterlek, innad dina, sesungguhnya agama, 'indallah, di sisi Allah adalah Islam. Jadi di sini telah dikatakan bahwasanya din atau agama yang diakui, yang di sisi Allah adalah Islam. Kemudian di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 dikatakan bahwasanya Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah. Jadi pada saat Haji Wada, Rasul menerima wahyu dari Allah yang artinya menegaskan bahwasanya Islam sebagai agama yang diridhoi. Dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi kalau dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwasanya din di sisi Allah adalah Islam, kalau di dalam ayat ini dikatakan bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu 'alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Jadi di sini ditegaskan bahwasanya agama yang diridhoi, wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku ridhoi bagimu agama Islam sebagai agamamu. Jadi telah kita fahami di sini ya bahwasanya telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang menguasai alam semesta ini, bahwasanya agama Islam adalah agama yang telah diridhoinya. Selanjutnya, kekeliruan penyebutan Muhammadanism. Jadi kalau kita misalnya pergi ke barat, bahwasanya ada beberapa orang, tidak sedikit sebenarnya, yang keliru untuk mendefinisikan tentang ajaran Islam ini. Mengapa keliru mereka di dalam menyebutkan Muhammadanism? Jadi dianggapnya ajaran agama Islam itu sama dengan ajaran-ajaran agama lainnya. Dikatakan Muhammadanism itu kalau isme atau dalam bahasa Indonesia Muhammadanism ini Muhammadanisme. Jadi ideologi yang mengacu kepada Muhammad. Nah, dikatakan seperti itu karena mereka mengira bahwasanya Nabi Muhammad lah yang mendirikan ajaran agama Islam. Jadi dari berbagai macam ibadah, aturan moral, perilaku dan lain sebagainya, mereka menganggap bahwasanya ini adalah ajarannya Muhammad. Ini adalah ajarannya Muhammad. Lantas kekeliruannya di mana? Ya, sebab kalau berdasarkan ayat tadi bahwasanya agama ini, ajaran agama Islam ini asalnya dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Jadi kurang tepat ketika mengatakan ini ajarannya Muhammad. Melainkan ini adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi
Muhammad yang dibawakan. Sebab kita harus memahami kembali arti dari Rasulullah. Rasul itu diartikan sebagai utusan atau sederhananya orang yang mengantarkan lah seperti itu. Rasulullah berarti dia adalah utusan Allah. Nah, kalau yang namanya utusan berarti kan ada yang mengutus. Seperti kalau kita melihat ada tukang pos, ya dia membawa surat. Akan tetapi apakah kita mengatakan surat ini adalah milik dari tukang pos? Kan tidak. Tukang pos tersebut hanya mengantarkan saja. Seperti itu. Jadi logikanya seperti itu, bahwasanya ajaran agama Islam ini bukan didirikan oleh Nabi Muhammad, melainkan ajaran ini adalah milik Allah dan Rasul adalah orang yang mengajarkannya atau orang yang diutusnya. Nah, kemudian hal keempat yang perlu kita ketahui perbedaan antara Islam dengan agama yang lain, bahwasanya Islam bukanlah nama yang diambil dari salah satunya ya, kalau kita bandingkan seperti agama Yahudi misalnya. Kalau agama Yahudi itu diambil dari nama salah satu keturunan Nabi Yakub, yaitu Yehuda. Yang kemudian anak turunnya itu diambil menjadi suku Yahudi. Sehingga kalau di dalam agama Yahudi itu sangat eksklusif sekali. Eksklusif bagaimana? Mereka menganggap sebagai bangsa pilihan karena hanya yang memiliki darah Yahudi itu sendirilah yang kemudian mendapatkan pertolongan Allah, seperti itu. Mereka beranggapnya demikian. Sebab memang nama Yahudi sendiri diambil dari salah satu keturunan Nabi Yakub, yaitu Yehuda. Kemudian kalau kita lihat agama Nasrani. Agama Nasrani penamaannya itu diambil dari tempat Nazaret, Palestina seperti itu ya, di mana Nabi Isa menyebarkan ajaran agamanya, kemudian para pengikutnya disebut sebagai yang memeluk agama Nasrani. Karena berasal dari suatu tempat yang namanya Nazaret. Selanjutnya ada juga ajaran Zoroaster atau Majusi yang menyembah api itu ya. Jadi nama Zoroaster sendiri diambil dari pendirinya. Nah, kalau nama disebut dengan pendirinya kan berarti memang dia yang mengajarkan, berasal dari inisiatif pribadinya. Sedangkan kalau dalam agama kita itu tidak demikian. Yang terakhir ada Hindu. Yang disebut agama Hindu dikarenakan berasal dari Hindi atau India. Nah, di sini kita lihat bahwasanya penamaan agama itu sendiri memiliki ketergantungan. Ketergantungannya apa? Ya ada yang berasal dari keturunan nenek moyangnya, ada yang berasal dari tempatnya, ada yang berasal dari nama pendirinya. Akan tetapi agama kita, Islam, dinamakan tidak dengan nama pembawanya seperti nama Nabi Muhammad seperti itu, karena jelas memang beliau bukan merupakan orang yang mendirikan, melainkan orang yang mengajarkannya dari sisi Allah. Dan juga bukan dinamakan sebagai berasal dari nama tempatnya. Mengapa? Karena agama ini merupakan agama yang tidak terikat oleh tempat dan keturunan. Jadi ciri khasnya di sana. Ketika misalnya kita mengatakan bahwasanya dari agama-agama yang lain itu berasal dari tempat, maka ada keterkaitan di sana. Atau berasal dari nama pendirinya misalnya, ada keterkaitan di sana. Atau berasal dari nama keturunannya, tentu ada keterkaitan di sana. Sehingga ada keistimewaan tertentu. Misalnya ketika dia tidak berasal dari keturunan langsung, ya tidak akan diakui. Akan tetapi ajaran agama Islam tidak. Ajaran agama Islam inilah yang kemudian dikatakan universal. Universal itu berarti ya dia dapat diikuti oleh siapa saja dan tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Jadi ini hal pertama yang seyogyanya kita fahami dari istilah nama. Nah, kemudian ini saya hapus dulu ya. Jadi kalau tidak dihapus tidak bisa slideshow.
Kalau kemudian kita lihat data persebaran agama secara keseluruhan yang ada di Indonesia, yang walaupun ini saya ambil dari data sensus di BPS pada tahun 2010 ya, akan tetapi ya belum mengalami perubahan yang berarti, bahwasanya memang di wilayah Indonesia Barat dan Tengah mayoritas memeluk agama Islam. Sedangkan di Indonesia Timur itu agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Kalau di Bali sendiri kita lihat di sini berwarna merah memeluk agama Hindu. Nah, di sini kita pahami bahwasanya itu tadi, kita berada di dalam suatu bangsa atau kenegaraan yang memang mengakui tentang eksistensi, tentang keberadaan dari berbagai macam agama. Nah, ini ada kaitannya dengan eh, materi minggu lalu terkait dengan toleransi beragama. Jadi, kita mengakui eksistensi atau keberadaan agama yang lainnya. Yang kita akui adalah eksistensinya, bukan kebenarannya. Seperti itu. Kemudian, kalau kita lihat lebih jauh, bahwasanya data persebaran agama di dunia, di daerah Timur Tengah, dan kita lihat ya, di Asia Tenggara, yakni Indonesia dan Malaysia, di sana berwarna hijau yang menandakan bahwa eh, mayoritas beragama Islam, sedangkan di daerah Amerika dan Eropa mayoritas agama Kristiani, seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang setiap bangsa itu memiliki keyakinannya dalam hal eh, keyakinannya tentang agama. Jadi memang agama ini adalah keniscayaan itu tadi ya. Setiap orang yang merasa memiliki keyakinan tentang keberadaan Tuhan, pasti dia akan kemudian memeluk suatu agama. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau memang Islam tadi itu tidak sesuai dengan, bukannya tidak sesuai ya, tidak berasal dari nama pendirinya atau tidak berasal dari nama tempatnya atau dari keturunan. Islam merupakan ajaran agama Islam yang mengandung arti dari penamaannya tersebut. Kalau kita mengulik lebih jauh tentang kata Islam itu sendiri, Islam berasal dari susunan kata aslama yuslimu islaman, yang diartikan apa? Untuk menerima, menyerah atau tunduk. Nah, terus menyerahnya kepada siapa? Tentu kepada Allah, kan seperti itu. Juga kesemuanya itu yang tadi kita pahami bahwasanya berasal dari kata aslama yuslimu islaman atau salama tasliman. Jadi Islam mempunyai arti ya berserah diri, menyerahkan, pasrah itu tadi. Pasrah secara, jadi dari nama ini sendiri seharusnya sudah menjadikan pemahaman bagi kita bahwasanya seorang penganut ajaran agama Islam itu harus memiliki sifat-sifat ini untuk dapat menerima, untuk dapat menyerah dan tunduk, pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentu definisi pasrah di sini tidak kemudian apa namanya tidak diiringi dengan usaha, melainkan kita tahu dan kita yakin bahwasanya di atas semua usaha itu ada kuasa Allah. Itulah yang dimaksud kepasrahan atau ketundukan. Nah, semua istilah kata tersebut berakar dari kata salam yang berarti kedamaian. Ya. Jadi dari penamaan ini seharusnya kita memahami bahwa ajaran agama Islam itu dituntut untuk membawa kedamaian. Kedamaian itu terus dibawa kepada siapa? Tentu kepada rahmatan lil alamin, kepada seluruh alam, tidak hanya kepada yang menganut ajaran agama Islam saja, seperti itu. Bahkan penyebaran tentang kedamaian ini senantiasa kita ucapkan kan ketika kita berinteraksi, bertemu dengan orang,
kita senantiasa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah jawab. Jadi pengucapan tersebut dapat kita maknai bahwasanya setiap kita bertemu dengan orang, Assalamualaikum. Semoga keselamatan tercurah kepadamu, seperti itu. Jadi menjadi kontradiksi, menjadi hal yang bertentangan apabila misalnya ketika kita sebagai seorang muslim bertemu dengan teman-teman kita yang lainnya itu kok tidak menebarkan kedamaian, kan seperti itu. Seharusnya ketika kita bertemu dengan teman-teman kita ya seharusnya mereka merasa aman, merasa nyaman, merasa damai, seperti itu. Mengapa? Karena pada hakikatnya ya dari segi penamaan saja ajaran agama Islam itu adalah membawa misi kedamaian. Membawa misi kedamaian. Nah, di sini Islam sebagai din, mandinah dan tamadun memiliki akar kata yang sama itu tadi. Tentu ketika dia memiliki akar kata yang sama, Islam sebagai din, inna dina indallahil Islam itu, maka kita bisa memahami lebih lanjut tentang karakteristik dan posisi Islam sebagai din atau sebagai agama kita. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, tidak ada pemisahan antara dunia serta akhirat dalam ajaran agama Islam. Jadi, kalaupun dalam ajaran agama Islam itu dipisahkan, yang dipisahkan itu adalah bentuk kegiatannya. Ya, jangan keliru. Jadi dianggap bahwasannya kita melakukan perkara duniawi saja, terus nanti nggak ada hubungannya sama alam akhirat, tentang ukhrawi. Kemudian ketika kita melakukan perbuatan yang orientasinya akhirat, terus nanti dianggap nggak ada hubungannya dengan perkara duniawi, itu keliru. Jadi tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat dalam agama Islam dalam hal apanya? Dalam hal tujuannya. Dalam hal tujuannya itu tidak ada pemisahan. Adanya memang hanya dalam bentuk perilakunya saja. Jadi kalau secara kasat mata ya bentuk perilakunya itu yang berbeda. Oh, ini berarti dia misalnya bekerja untuk mencari uang, seperti itu. Kalau sholat untuk beribadah, ya sudah, berbedanya ada dalam bentuk perilaku. Akan tetapi semuanya itu tidak kemudian dipisahkan, apalagi dipertentangkan, kan? Dipisahkan saja tidak, apalagi dipertentangkan. Sebab semuanya itu akan kemudian dianggap sebagai ibadah apabila diniati untuk mencari ridho Allah. Sehingga tidak dipisah-pisahkan. Seperti itu. Jadi ajaran agama Islam ini kita sebagai muslim adalah sebuah identitas yang menyeluruh, yang paripurna. Identitas kita sebagai muslim ini dari bangun tidur sampai tidur lagi, seperti itu. Bahkan ketika tidur itu sendiri. Gitu. Jadi kita harus memahami di sini bahwasanya seluruh perbuatan kita walaupun dalam tanda kutip nampak seolah-olah perbuatan dunia, haruslah diorientasikan kepada perbuatan, kepada tujuannya untuk akhirat. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini orientasinya adalah akhirat atau untuk mendapatkan keridhaan Allah. Selanjutnya, agama Islam. Jadi ketika kita berkata tentang agama di sini adalah agama din itu sendiri, yang kita maksud adalah Islam, ya. Mempengaruhi kehidupan tanpa dibatasi ruang private dan publik. Ya, jadi ketika kita melakukan sebuah perbuatan ritual agama itu tidak dibatasi oleh ruang private dan publik. Dalam artian ya kita tidak harus kemudian memiliki dua ranah ini tadi untuk menyembunyikan kapan kita misalnya menggunakan identitas sebagai muslim dan kapan tidak, misalnya seperti itu. Misal ketika kita bertemu atau berkumpul dengan teman-teman kita yang bukan seorang muslim, seperti itu. Kemudian kita tanggalkan ajaran agama Islam dan ikut kepada budayanya misalnya, karena itu kan berada di ruang publik misalnya ketika kita berinteraksi dengan teman. Ya tidak seperti itu. Jadi baik itu di ruang private sekalipun atau di ruang publik, ketika kita berada di tempat umum ya tunjukkanlah ajaran agama kita, seperti itu. Dengan ketika kita misalnya tetap
menolak apabila kita diberikan sesuatu yang memang dilarang oleh ajaran agama kita, misalnya diberikan minum-minuman keras, diajak misalnya hal-hal yang bertentangan, zina dan lain sebagainya. Ya tentu kita menolaknya dengan menunjukkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang sesungguhnya seperti itu. Kalau kita misalnya sudah melarangnya, misalnya dia sesama muslim dan tidak mau, ya sudah, kita telah melakukan kewajiban kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, Islam dapat mengharmoniskan antara kehidupan beragama dan bernegara. Dikarenakan agama Islam memang mempengaruhi kehidupan kita yang tanpa dibatasi ruang privat dan publik, maka sudah barang tentu kehidupan beragama dan bernegara bukan adalah sesuatu yang harus dipertentangkan. Sebab ketika kita bernegara, pada prinsipnya pun kita menjalankan ajaran agama kita, kan seperti itu. Menjalankan agama kita. Maka kita ketika melakukan sesuatu, kita taat kepada pemerintah kita, itu dalam rangka kita mengamalkan agama kita. Jangan dibalik seperti itu. Atau malah kemudian dipisahkan. Nah, jadi ketika kita misalnya, oh saya ya harus taat kepada pemimpin saya, karena Islam mengajarkan demikian. Bahwasanya ketika misalnya kita hidup dalam suatu wilayah, maka kita harus taat kepada pemimpin kita. Yang tentu kebijakan atau hal-hal yang diberikan oleh pemimpin tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan kita, kan seperti itu. Jadi memang perkara kehidupan beragama dan bernegara ini tidak untuk dipertentangkan itu tadi. Sebab memang tidak bermasalah, kan kenapa kok dipertentangkan? Di dalam agama kita memiliki keimanan sebagai landasannya. Dalam bernegara pun demikian. Di dalam pembukaan undang-undang kita ketahui bahwasanya salah satu dan melupakan alasan pokok daripada kemerdekaan yang kita raih dikatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kemudian di dalam Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang maha esa. Jadi memang negara kita sejauh tidak melarang dari tata cara beribadah kita dan juga tidak mengajak kepada hal-hal yang bertentangan kepada ajaran agama kita, ya memang berarti hubungannya telah harmonis seperti itu. Ketika kita menjalankan tentang kewajiban kita bernegara, kita niatkan, kita tujukan dalam rangka menjalankan ajaran agama. Selanjutnya, kata Madinah berasal dari kata din dan terbentuk dari akar kata yang baru atau madana, yang artinya membangun, mendirikan, memajukan, memurnikan, memartabatkan. Jadi dari asal kata din itu tadi, kemudian Islam sebagai Madinah berarti kita harus mengimplementasikan ajaran agama kita itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di Timur Tengah sana ada yang disebut sebagai Madinah, Madinatul Rasul, kotanya Nabi, seperti itu, yang sebelumnya bernama Yasrib. Jadi ketika kita memeluk Islam sebagai agama, maka kita menjadikan Islam itu sebagai perilaku kita sehari-hari. Nah, yang kemudian lebih lanjutnya kita menjadikan Islam sebagai tamadun. Tamadun itu artinya apa? Menjadikan peradaban kita atau kebudayaan kita. Menjadi kebudayaan kita. Jadi setelah sebelumnya Islam sebagai keyakinan, kemudian Islam sebagai perilaku dalam kehidupan sehari-hari atau Madinah itu tadi. Maka selanjutnya Islam itu harus dapat menjadi budaya kita atau peradaban kita. Islam ketika dia menjadi budaya kita dan peradaban kita, maka berarti seluruh kebiasaan kita haruslah berlandaskan nilai-nilai Islam, kan seperti itu. Seperti itu. Jadi di sini kita melihat ketiga keterkaitan tersebut ya. Yang pertama tadi Islam sebagai din berarti menjadi landasan keimanan kita. Kemudian Islam sebagai Madinah menjadi perilaku kehidupan sosial kita sehari-hari. Dan kemudian Islam sebagai tamadun, bahwasanya
Islam sebagai kebudayaan kita. Yang namanya kebudayaan itu kan berasal dari ya awal mulanya kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian membiasakan hal-hal yang baik sehingga itu menjadi budaya bagi kita kan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di sini. Ketika kita berbicara tentang Islam sebagai budaya, kemudian hal yang harus kita pahami terus budaya Islam itu seperti apa? Seperti itu. Di sini saya berikan sedikit saja contohnya tentang zaman ketika Islam menjadi sebuah peradaban seperti itu ya, menjadi sebuah tamadun itu tadi. Silakan disaksikan. Oh ini suaranya bisa masuk enggak ya? Sebentar, kalau misalnya enggak masuk, saya share screen ulangi ya. Maaf. Di awal era pertumbuhan Islam, dunia pengetahuan mengalami zaman keemasan dengan bermunculnya ilmuwan-ilmuwan muslim yang hingga saat ini penemuannya masih digunakan dan menjadi rujukan sebagai dasar dari perkembangan pengetahuan modern. Namun mungkin karena kurangnya publikasi dan banyaknya peristiwa sejarah, menjadikan nama-nama mereka kurang dikenal, bahkan di kalangan para umat muslim itu sendiri. Selama ini, sejarah perkembangan sains dan ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah formal pada umumnya didominasi oleh nama-nama para penemu dan ilmuwan barat. Padahal faktanya, orang-orang Islamlah yang pertama kali menemukan dan mengembangkan beragam pengetahuan tersebut. Sejarah barat telah mengubur sejarah tentang mereka, sehingga hanya sedikit ilmuwan muslim yang masuk ke dalam tinta sejarah penemuan di dunia. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya ke dalam 7 ilmuwan muslim di dunia. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Ibnu Sina, atau lebih dikenal dengan nama Latin Avicenna, adalah sosok intelektual muslim yang sangat jenius, nyaris tidak ada tandingannya hingga sekarang. Terbukti saat masih berusia 10 tahun, ia telah hafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Dan pada umur 18 tahun, ia telah menguasai semua ilmu pengetahuan yang ada pada saat itu, baik sains maupun sosial. Terlihat bahwa Ibnu Sina adalah sosok yang berwawasan sangat luas. Ia merupakan bapak kedokteran sedunia. Terbukti, ia sangat banyak membidani kelahiran ilmu kedokteran yang banyak dimanfaatkan oleh kaum pelajar yang mendalami ilmu kedokteran hingga saat ini, tak lekang oleh waktu dan zaman. Bukunya yang terkenal di bidang kedokteran yaitu Qanun Fiatib telah berabad-abad menjadi pegangan di universitas-universitas terkemuka di Eropa. Selain itu, beliau juga menulis buku dalam jumlah kurang lebih sekitar 500 buah buku dalam bidang keilmuan, di antaranya matematika, astronomi, fisika, mineralogi, ekonomi, dan politik. Namun sayang, hampir separuh buku karya beliau telah lenyap saat ini, pasca tentara Mongol menyerbu kota Baghdad. Ibnu Sina juga dikenal sebagai filosof, psikolog, pujangga, pendidikan, dan sarjana muslim yang hebat. Abu Nasar Muhammad bin Muhammad Ibnu Turkan Ibnu Uzlak Al-Farabi atau di Eropa lebih dikenal dengan nama Al-Farabius, ialah seorang ilmuwan muslim berkebangsaan Turki yang memiliki hubungan darah dengan bangsa Persia. Semasa kecil, ia dikenal rajin belajar dan memiliki otak yang cerdas. Ia belajar agama, bahasa Arab, bahasa Turki, dan bahasa Persia di kota kelahirannya Farab. Setelah dewasa, Al-Farabi pindah ke Baghdad dan tinggal di sana sekitar 20 tahun lamanya. Di sana ia memperdalam filsafat, logika matematika, etika, ilmu politik, dan sebagainya. Dari Baghdad, Al-Farabi pindah ke Haran, Iran. Di sana ia belajar filsafat Yunani pada beberapa orang ahli. Tak lama kemudian ia pun meninggalkan Haran dan kembali lagi ke Baghdad. Selama di Baghdad, ia menghabiskan waktunya untuk mengajar dan menulis.
Al-Farabi mengarang buku tentang logika, fisika ilmu jiwa, metafisika, kimia, ilmu politik, bahkan tentang musik. Walau kebanyakan karyanya ditulis dalam bahasa Arab telah hilang dalam peredaran dan diperkirakan hanya tersisa sekitar 30 buah, karya beliau yang paling fenomenal dalam ilmu fisika adalah mengenai fenomena gelombang bunyi yang dipergunakan dalam not nada musik yang dimulai dengan nada dasar pada frekuensi 400 Hz hingga kenaikan dalam frekuensi tertentu yang dapat menghasilkan bunyi not pada secara bertingkat. Semua hasil karya beliau telah terdokumentasi dalam bukunya yang berjudul Kitab Al-Musika. Al-Bartani adalah nama seorang ilmuwan yang disebut-sebut berjasa menemukan hitungan jumlah hari dalam setahun. Bernama Abu Abdullah Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Al-Batani, orang Eropa menjulukinya dengan sebutan Al-Batinius. Ia lahir di dekat kota Batan Haran dan dikenal sebagai ahli astronomi dan matematika terbesar di dunia pada abad pertengahan. Ia memiliki dua karya yang fenomenal dalam matematika dan astronomi. Dalam bidang matematika, ialah ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan fungsi trigonometri berupa sinus, kosinus, tangans, sekan, kosekan, dan kotangans. Dalam bidang astronomi, ialah ilmuwan yang pertama kali berhasil mengukur lamanya waktu dalam 1 tahun Masehi secara teliti, yaitu 365 hari, 5 jam, 46 menit, 24 detik. Sehingga dari hasil pengukurannya, inilah terdapat suatu perhitungan yang menyatakan bahwa sekali dalam kurun waktu 4 tahun, terdapat 1 tahun kabisat dalam tahun Masehi. Namun sayang, sangat banyak di antara kaum cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu saat ini yang tidak mengenalnya. Padahal tanpa beliau, tidak akan ada perkembangan ilmu matematika, astronomi, dan aplikasinya di bidang teknologi yang berkaitan hingga saat ini. Terutama perkembangan dan penemuan iptek yang banyak mempergunakan fungsi trigonometri dalam proses penciptaan dan pengembangannya. Ibnu Hayyan atau di Eropa dikenal dengan nama Geber adalah seorang ahli filosof dan logika yang bekerja di bidang fisika dan kedokteran. Namun selain itu, ia juga memiliki keahlian yang luar biasa di bidang kimia. Ia sangat mahir dalam perkara prosedur pemisahan zat kimia seperti kristalisasi, destilasi, kalsinasi, ekstraksi, dan sebagainya. Keahlian lain yang dimilikinya adalah kemampuan yang baik dalam membuat berbagai macam jenis zat asam, sehingga tampak bahwa ialah ilmuwan pertama kali yang menemukan berbagai macam prinsip-prinsip pemisahan zat dalam ilmu kimia yang terpakai hingga zaman sekarang dalam bidang keilmuan fisika dan kimia. Maka tampaklah jika Ibnu Hayyan tidak ada, diperkirakan minyak bumi hingga saat ini tidak akan bisa diolah menjadi beberapa macam seperti bensin, aftur, solar, dan sebagainya. Karena proses pengolahan minyak bumi menjadi berbagai macam fraksi, maka berkaitan dengan proses destilasi. Jadi secara otomatis tidak akan ada kegiatan industrialisasi dan transportasi sampai saat ini. Selain itu dapat juga kita lihat jika Ibnu Hayyan tidak ada, maka mungkin tidak akan ada proses pembuatan gula dan garam yang berkaitan dengan proses kristalisasi. Ya, jadi itu tadi ya. Kita ketahui bahwasanya ketika Islam diamalkan secara benar seperti itu, maka yang muncul adalah sebuah peradaban yang luar biasa, di mana agama dan ilmu pengetahuan saling melengkapi, bukan kemudian untuk dipertentangkan dan dibeda-bedakan, seperti itu. Jadi bagaimana seseorang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir, fikih, juga mempelajari ilmu astronomi, ilmu fisika, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Mengapa? Sebab memang di dalam ajaran agama Islam, agama dan akal itu bukan untuk dipertentangkan. Agama memiliki ranahnya ketika kita tidak bisa menjangkau sesuatu yang metafisika, yang suprarasional. Dan akal digunakan untuk memikirkan sesuatu-sesuatu yang rasional, seperti itu. Yang fisik, yang ada bentuknya, yang dapat diindra, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ketika kita di sini mempelajari agama dengan benar, sesungguhnya kita dapat menjadi manusia yang sejati.
dapat menjadi khalifatullah seperti itu ya. Ketika kita benar-benar mengamalkan ajaran agama kita dan juga ilmu pengetahuan seperti itu. Dan semuanya dilakukan dalam rangka apa? Dalam kerangka, dalam basis beribadah kepada Allah. Ini yang tidak boleh kita lupa. Jadi hal itu juga yang kemudian menjadikan Unisula itu untuk mengajarkan mata kuliah agama di setiap fakultas. Jadi mengapa kok di fakultas ekonomi ya belajar agama Islam sampai dengan empat empat mata kuliah seperti itu ya, empat semester. Di fakultas hukum sama 4 semester, di fakultas kedokteran, fakultas teknik informatika. Ya karena memang semua yang kita lakukan itu, walaupun dalam tanda kutip tidak bersinggungan langsung dengan ajaran agama Islam, sungguhnya agama inilah yang menjadi pondasinya, seperti itu. Yang namanya pondasi itu ya harus kuat. Sebab kalau tidak kuat, mau sebagus apapun dinding atau tembok yang dibangun, maka dia akan rapuh seperti itu apabila pondasinya tidak kuat. Nah, berbicara selanjutnya antara hubungan Islam yang sebagai budaya, kemudian bagaimana ketika Islam bersinggungan dengan budaya yang lain yang ada bahkan sebelum Islam. Seperti misalnya kalau di dalam di kota kita ya di Semarang, di Jawa Tengah kan ada beberapa tradisi. Ada beberapa tradisi seperti itu kan. Seperti misalnya ya selamatan, kemudian tahlilan, tumpengan, sekaten, ziarah kubur dan lain sebagainya. Terus bagaimana Islam memandang hal tersebut? Ya, jadi kalau kita lihat memang tradisi seperti sekaten dan tumpengan itu ya bukan bukan Islam yang mengadakan, akan tetapi dia sudah ada jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Seperti itu. Iya, kalau tumpengan, kalau jenengan bisa mencari untuk referensi lebih lengkapnya, silakan cari, pelajari dari yang dijelaskan oleh Gus Muafik itu ya. Bahwasanya kalau dulu itu orang ketika misalnya tumpengan itu yang disajikan bukan daging ayam seperti sekarang, melainkan untuk kekuatan, untuk pesugihan ya daging manusia seperti itu. Minum-minumannya ya bukan minum putih biasa, akan tetapi minum arak, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian Islam ketika bersinggungan dengan budaya yang tidak sesuai dianggap atau budaya agama lain lah, kita belum berbicara apakah budaya tersebut sesuai atau tidak. Maka di sini posisi Islam ya dia harus melihat apakah budaya tersebut bertentangan atau tidak. Itu ya. Jadi ketika misalnya Islam bersinggungan dengan budaya agama lain, hal yang pertama dilihat adalah bertentangan atau tidak dengan yang diajarkan oleh Islam. Jadi bukan serta-merta ketika bersinggungan lantas ditolak. Yang pertama harus dilihat dulu. Apabila ternyata dia bertentangan, maka kemudian Islam harus menghilangkan hal-hal yang bertentangan tersebut. Dan kemudian menggantinya dengan nilai-nilai Islam seperti itu. Mengapa? Sebab dalam Islam itu bukan perilakunya, melainkan tujuannya dan bentuk peribadatannya. Seperti misalnya itu tadi, misalnya tumpengan kalau zaman dulu sebelum ada Islam itu ya dengan daging manusia, minum-minuman arak dan lain sebagainya. Maka ya diganti saja yang haram itu menjadi menjadi halal dengan daging ayam, kemudian arak misalnya seperti itu diganti dengan air putih, dimakan kemudian berdoa dalam kerangka bersyukur kepada Allah seperti itu. Dialihkan dari sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang halal itu tadi. Kemudian tahlilan ada yang 7 hari, 40 hari, 100 hari dan lain sebagainya. Kalau dulu misalnya banyak yang mengatakan ini sebagai tradisi Hindu dan lain sebagainya, akan tetapi yang dibaca tentu saja adalah pengagungan kepada zat kepada selain Allah, maka di dalam Islam ya itu yang harus dirubah seperti itu. Kalau dalam kerangka bentuk hari dan lain sebagainya ya kita mengatakan bahwasanya hari itu ya baik semua, akan tetapi ketika itu memiliki orientasi kepada zat yang selain Allah ya itu saja yang diubah. Kecuali memang mutlak 100% bertentangan kepada selain Allah, maka itu yang harus dihilangkan seperti itu. Sebab Islam ketika turun di Arab pun demikian. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam itu orang-orang itu sudah banyak yang tawaf keliling Ka'bah seperti itu.
mengagungkan Ka'bah, membesarkan nama Tuhannya. Akan tetapi dulu itu orang-orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah itu tawafnya itu sambil telanjang. Ya karena mereka beranggapan harus menanggalkan perkara duniawi, ya tawafnya sambil telanjang dan sambil menyembah, membaca puji-pujian untuk Tuhannya masing-masing itu tadi. Maka oleh Islam, tawaf yang sebelumnya telanjang yang haram itu tadi diubah menjadi ya harus mengenakan pakaian. Dan kemudian puji-pujian yang dilantunkan menyembah Tuhan-Tuhannya itu tadi diganti untuk melantunkan pujian kepada Allah seperti itu. Jadi bukan kemudian langsung dihilangkan. Pinjam meminjam misalnya kan, ya sebelum ada Islam orang sudah ini ya, sudah ada yang namanya interaksi pinjam meminjam seperti itu, utang mengutangi. Akan tetapi kalau belum adanya Islam itu orang ngutang itu ya harus ada ribanya. Minjem 10 mengembalikan misal 15 atau 17 atau 20 ada kewajiban untuk melebihkannya. Nah, yang dilarang oleh Islam itu bukan meminjaminya, melainkan ya ribanya itu yang dihilangkan seperti itu. Jadi Islam ketika bersinggungan dengan budaya bukan kemudian langsung ditolak mentah-mentah begitu saja. Sebab yang disebut budaya Islam itu tadi adalah setiap hal yang dilakukan atas orientasi beribadah kepada Allah. Jadi misalnya tradisi seperti itu tadi, atau misalnya kalau kalau misalnya ada kehamilan, ada lahiran, itu kan ada berbagai macam tradisi ya. Yang itu kan bagus ketika diisi dengan nilai-nilai ajaran agama Islam ya itu sudah menjadi budaya Islam kan seperti itu. Bahkan yang menariknya ketika kita melihat para wali songo mengajarkan ajaran agama Islam sehingga dapat diterima di Pulau Jawa, utamanya di Indonesia ini, ketika mereka dapat memasuki kebudayaan yang telah lama dipeluk oleh penduduk pada waktu itu. Jadi misalnya ketika memainkan wayang, bagaimana ceritanya itu mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan. Bagaimana dulu ketika seorang mau nonton wayang itu harus cuci tangan dulu, harus wije, membuat wije kayak gitu. Ya itu kan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam untuk mengajarkan berwudu. Dan tradisi kalau di Jogja itu ada namanya tradisi sekaten. Dari penamaan bahasa saja sekaten itu kan berasal dari syahadatain seperti itu ya, dua kalimat syahadat. Maka disinilah Islam menjadi sebuah kebudayaan itu bukan soal tentang penamaannya saja, melainkan bagaimana Islam bisa meresap ke dalam setiap yang kita lakukan. Muhammad Hatta pernah menjelaskan tentang perbedaan antara Islam sebagai gincu dan Islam sebagai garam. Maksudnya gimana? Islam ketika menjadi gincu itu dia hanya mewarnai luarnya saja. Gincu kan seperti itu ya, dia mewarnai luarnya saja, dalamnya berbeda. Akan tetapi Islam sebagai garam, bahwasanya kalau kita pahami filosofinya, garam itu kan apa namanya memberikan warna bagi setiap masakan yang ada garam di sana kan. Seperti itu. Enak tidaknya masakan itu kan tergantung dari garamnya pas atau tidak kan seperti itu. Dan garamnya itu enggak nampak seperti itu. Enggak nampak, enggak kelihatan. Ketika kita makan itu kan udah enggak ada lagi garamnya itu. Akan tetapi di sana ada garamnya. Maka kemudian Islam yang ada di Indonesia ini Muhammad Hatta menamakannya demikian. Bukan merupakan Islam gincu yang hanya fokus kepada tampilannya saja, melainkan haruslah menjadi garam itu tadi. Yang merasuk, yang meresap, yang ada di dalam setiap manusia, setiap muslim Indonesia. Seperti itu. Jadi ini adalah karakteristik Islam yang sebenarnya harus kita bawa. Karena karakteristik kepribadian sebagai seorang muslim ini tidak dapat kita tinggalkan. Tidak kemudian kita bedakan, oh saya beragama Islam kalau di rumah, kalau di luar bebas seperti itu, tidak demikian. Sebab Islam harus menjadi kepribadian untuk awal, kemudian menjadi tingkah laku sosial, kemudian menjadi peradaban kita atau kebudayaan kita. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan yang terakhir. Bahwasanya di sini ada hukum asal ibadah ya, semuanya itu merupakan ibadah
Kalau yang pertama itu kaitannya tentang ibadah mahdoh itu kalau ada perintahnya. Kalau apa namanya, kalau mahdoh ya, kalau ndak ada perintahnya jangan dilakukan. Sholat subuh itu kan dilakukan karena ada perintahnya. Misal kalian sholat subuh terus kok pengen 10 rakaat atau 3 rakaat ditambah ya nggak boleh karena ndak ada perintahnya. Perintahnya cukup 2 seperti itu. Jadi kalau ibadah mahdoh itu hukumnya ya, apabila ndak ada perintahnya jangan dilakukan. Puasa itu karena ada perintahnya puasa Ramadan. Waktunya itu sudah ditentukan. Kalau ghair mahdoh terus bagaimana? Ya kalau dia nggak ada larangannya, baru dia boleh dilakukan. Jadi jangan kebalik, jangan setiap kita melakukan hal-hal yang di luar ibadah mahdoh itu harus mana perintahnya, mana dalilnya. Bukan, yang dicari bukan dalilnya, bukan perintahnya. Tapi ada larangannya atau tidak, seperti itu. Sebab kalau yang kita cari adalah dalil perintahnya, ya tidak akan nemu, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini kan. Mainan WA, mainan Facebook misalnya, boleh atau enggak ya jangan dicari dalil ada enggaknya, tapi dalil larangannya ada enggak gitu. Oh yang dilarang itu ketika kita menggunakannya untuk hal-hal yang kurang baik, misalnya membicarakan orang lain dan lain sebagainya. Jadi ini penting untuk kalian pahami. Selanjutnya, jadi karakteristiknya bahwasanya Islam ini hal-hal yang menjadi pentingnya ya, saya tandai di sini. Kalau Islam sebagai agama kenabian, wahyu dan risalah kenabian ini definisinya ya, jadi dapat kalian baca di buku. Sedangkan di sini menjadikan iman sebagai sumber motivasi. Jadi sumber motivasi kita itu bukan materi, bukan karena teman dan lain sebagainya, akan tetapi karena keimanan kita kepada Allah. Kita berbuat baik itu bukan karena ingin dia juga berbuat baik dengan kita, melainkan kita berbuat baik itu karena perintah Allah. Jadi pernah salah seorang ulama itu ingin diuji oleh orang seperti itu ya. Dia dipanggil ke rumahnya. Kemudian tolong perbaiki ini, tolong ke kosan saya, seperti itulah. Datang dia kan dengan senyum. Gimana, ada yang bisa saya bantu? Oh enggak, dia enggak jadi gitu. Ya sudah pulang. Udah pulang sampai rumah dipanggil lagi, tolong ini saya penting, jenengan tolong ke tempat saya. Datang senyum, gimana, ada yang enggak ada nih, enggak jadi, udah bisa ternyata itu. Oh ya sudah, saya tak pulang. Baru sampai rumah dipanggil lagi 3 kali. Inginnya itu yang ingin membuat marah itu tadi, emosi itu tadi. Tapi ternyata sampai 3 kali datang senyum. Iya gimana? Oh enggak ada, ya udah pulang. Lama-lama malah yang manggil ini sendiri yang jengkel itu tadi. Terus dia tanya, lah kenapa kamu ini kok saya kerjain, saya panggil 3 kali, kayak gini kok masih senyum sama saya gitu, kan saya udah jahat sama kamu kok tetap kamu baik sama saya. Terus dibalasnya apa jawabannya? Balasan jawabannya, loh memang kenapa seperti itu? Apa ketika jenengan berbuat jahat sama saya terus saya harus berbuat jahat seperti itu? Seharusnya kan iya, jawab temannya itu tadi. Iya enggak, keliru jenengan jawabannya. Saya berbuat baik sama kamu itu karena diperintahkan Allah untuk berbuat baik kepada tetangga. Bukan biar kamu juga baik sama saya. Kamu baik sama saya itu enggak ada urusan gitu. Saya berbuat baik itu ya karena perintah Allah gitu. Jadi pemahaman ini kan sudah mulai menghilang di sekitar kita kan. Bahwasanya kita berbuat baik itu kadang kan ada yang seolah-olah orang bijak yang mengatakan kan, kalau kamu 10 kali baik dengan saya bisa 100 kali lebih baik padamu. Tapi kalau kamu 1 kali jahat, saya bisa 1000 kali. Jadi seolah-olah dia menjadi orang yang baik atau jahat itu tergantung orang lain, tergantung makhluk gitu loh. Jadi kepribadiannya itu dia baik atau jahat itu tergantung orang yang dihadapinya. Padahal Islam mengajarkan tidak demikian. Mengapa? Karena iman sebagai sumber motivasi perbuatan kita. Kita itu harus menjadi orang baik bahkan kepada orang jahat sekalipun. Ya karena memang ajaran agama Islam demikian. Dan yang kita lakukan bukan buat orang lain itu. Bukan agar dilihat, bukan agar dipuji, melainkan karena ini merupakan perintah Allah, seperti itu. Sudah selesai di sana. Dan wah, hidup enak sekali kalau seperti ini. Kalian gak akan galau kalau ngelihat misalnya status WA yang nyindir-nyindir kalian, Facebook dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kalian melakukan perbuatan baik itu bukan untuk dipuji orang lain, bukan karena ria itu tadi. Nah, kapan-kapan kita berbicara tentang persoalan ria ini. Nah, jadi di sini karakteristik yang harus kita pahami bahwasanya iman adalah sumber motivasinya. Dan Islam sebagai din tamadun di bawahnya ini ya, bersifat eternal, abadi kapanpun, dan universal dimanapun. Seperti itu.
Jadi Islam itu sifatnya kapanpun dan dimanapun oleh siapapun. Ya, kapanpun, dimanapun oleh siapapun itu dia dapat menjadi seorang Muslim yang paripurna. Ya, memang sangat sulit untuk mencapai Muslim yang paripurna ya, karena satu-satunya yang memang menjadi contoh tauladan kita adalah Nabi Muhammad dan kita memang hanya bisa berusaha untuk ya sedikit-sedikit mirip lah kayak gitu ya, sedikit-sedikit mirip berusaha ke sana. Nah, jadi ini materi kita tentang karakteristik Islam. Jadi harapannya saya dapat ya kita bersama itu dapat memahami lebih lanjut tentang sebenarnya saya sebagai seorang muslim itu harus menempatkan Islam itu di mana seperti itu. Di mana? Sehingga kita dapat mengamalkannya sebisa mungkin itu tadi. Nah, baik teman-teman sekalian, kurang lebih itu materi kita pada pertemuan kali ini, materi di bab 2 ya, bab 2 yaitu halaman 22 sampai halaman 27. Di sana nanti bisa kalian baca kembali. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan untuk ke bab 3 yaitu wawasan Islam tentang Tuhan. Baik, kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar di postingan SIM Unisula. Ingat ya, di kolom komentar di postingan SIM Unisula. Dan seperti biasa, setelah teman-teman menyaksikan video pembelajaran ini, saya minta teman-teman untuk melakukan resume terhadap materi yang kita pelajari. Mengapa ini penting untuk kita lakukan? Karena memang ilmu itu bisa nyambung itu kalau misalnya kita bisa mengeluarkannya lagi. Kita keluarkan dalam bentuk tulisan teman-teman itu tadi di resume. Apa yang teman-teman pahami dari materi pembelajaran hari ini kemudian dibuat resumenya seperti itu. Baik itu saja. Oh iya, itu maksud saya itu dibuat resume kemudian dituliskan di kolom komentar juga seperti itu ya. Di kolom komentar di postingan ini, di postingan si Mansur. Baik itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.